Berarti orang Karimun nggak kena virus bicara-bicara nasab sembarangan ya. Alhamdulillah ya. Ciri-ciri akhir zaman, nasab Nabi mulai dipersoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah nasihat dari Buya Ar-Razi. Lantas bagaimana nasihat beliau? Langsung saja kita simak videonya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi. Dipanggil dulu, ini teknik berdoa. Panggil dulu namanya. Saya kalau ada hajat kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, mungkinkah saya panggil? Oi, kira-kira Pak Bupati, Pak Gubernur nyahut gak? Oi, gitu. Paling juga dicuekin. Dipanggil nama aja gak terima. Misalnya Pak Gubernur, sor, gitu. Pasti gak terima. Wah, ini orang kurang ngajar ini ya. Maunya dipanggil dengan nama yang indah, nama yang pantas. Pak Haji Ansor, senang itu langsung nurut. Apalagi pakai lafaz Pak Gubernur, lu langsung berdiri itu. Pak Gubernur yang suka sholawat, wah, langsung proposalnya jebol itu. Walaupun cuma 50.000. Sifat ini suka dipanggil dengan nama yang baik, nama yang bagus. Itu adalah imitasi, bayang-bayang dari sang punya sifat sejati. Walillahil asmaul husna, yang punya nama indah itu Allah. Karena kita ini adalah ciptaannya Allah, kita ini perbuatannya Allah, kita ini juga tajalli sifatnya Allah. Maka kita kadang-kadang meniru beberapa sifat-sifat dia. Ibu-ibu senangnya dipanggil cantik apa jelek? Walaupun sudah mulai keriput. Betul gak? Halo cantik. Gak pede juga dipanggil cantik. Jadi kita ini senang dipanggil dengan sifat yang indah. Rabbi itu nama jabatan Allah. Nah, itu kalau kira-kira dibahasakan. Apa nama dia? Allah. Jabatannya Rabb. Rabbul Alamin. Segala puji, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji terpulang kepada pemilik alam semesta, pencipta alam semesta. Rabbul Alamin itu nama jabatan kalau sekarang disebut. Tapi nggak perlu pemilu. Kalau jadi Pak Gubernur, Pak Bupati mesti pemilu dulu, dipilih oleh rakyat. Kalau orang dari Pulau Karimun ini tidak menyembah Allah, Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Bener. Allah perlu nggak sholat kita? Seandainya orang Karimun tidak ada yang haji umroh, kira-kira Allah jadi miskin nggak? Bener. Terus kenapa kalau beramal baru sedikit sudah merasa penting? Sudah ngomong begini, ya Allah, saya sudah doa sekian tahun kok nggak dijawab-jawab. Itu sok penting namanya. Allah nggak suka sama rasa penting. Tanya Pak Gubernur, tanya Pak Bupati, sama orang sok penting itu beliau nggak suka. Saya bawa proposal ke Pak Gubernur, Pak Bupati. Terus udah 5 hari, saya telepon, Pak, itu proposal saya kok nggak dicair-cairkan? Anda ini benar gubernur nggak? Anda ini benar bupati nggak? Itu kira-kira proposalnya cair atau dirobek? Nah, sekarang banyak orang begitu, ngatur-ngatur Tuhan, maksa-maksa Allah. Ya Allah, saya udah doa sekian bulan, kok nggak dijawab-jawab? Betul nggak? Allah nggak suka sama orang begitu, karena nggak tahu seni berdoa. Itu seni jadi berdoa itu ada ilmunya. Jangankan meminta kepada Allah, meminta kepada makhluk pun ada caranya. Kami
begitu satu perang tidak ada lagi hamba yang akan menyembah engkau di muka bumi. Itu perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian menangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngancam-ngancam Allah ya. Kalau anakku berhasil, aku puasa. Nah, itu namanya ngancam dengan nazar. Tahu nazar? Tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudariku, nazar tidak pernah merubah takdir. Dan kebanyakan nazar muncul dari orang yang pelit. Kalau saya sukses, saya bagi-bagi duit untuk fakir miskin. Kalau nggak sukses, nggak bagi. Bakhil. Kalau orang Melayu Karimun sebut orang bakhil apa? Apa? Kokek. Tokek. Satu-satu Ibu apa? Aduh, ribet sekali. Rokek. Jelek kali. Ada istilah yang lebih buruk lagi gak? Puas. Orang yang suka nazar itu orang yang tadi apa namanya? Nabi sendiri yang berkalam, la tunziru, la tukthirun nazar. Jangan banyak-banyak nazar, jangan suka bernazar. Kenapa? Karena nazar itu tidak merubah takdir. La yustakhraju illa min bakhil. Tidaklah keluar kecuali dari mulut orang yang bakhil. Maka nanti kita berharap calon-calon pemimpin masa depan gak usah gombal. Ya, mulai saja dari apa yang dia bisa, lalu cita-citakan apa yang mungkin dia maksimalkan. Kita doakan mereka-mereka Allah bersamai. Amin ya rabbal alamin. Jika iblis doanya dikabulkan, masa kekasih Allah bernama Nabi Ibrahim tidak dikabulkan? Nabi Ibrahim ini berkaitlah dengan doa atau solawat al-bushra. Siapa yang mengijazahkan di sini? Al-Habib Segaf Baharun, ya, hafizahullah, ya. Alhamdulillah, berarti orang Karimun nggak kena virus bicara-bicara nasab sembarangan ya. Alhamdulillah, ya. Ciri-ciri akhir zaman, nasab Nabi mulai dipersoalkan. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi akhir zaman itu zuriat Nabi SAW. Kalau orang sudah tidak hormat zuriat Nabi, nanti jika muncul Al-Imam Al-Mahdi, orang bilang, nasab kamu kan terputus. Nanti begitu ujungnya. Jadi jangan ikut-ikutan, terutama para ustadz, mohon maaf, jangan ikut-ikutan, kita diam saja. Ya. Saya pernah dulu berkomentar, walaupun tidak banyak, tapi saya berhenti. Kenapa? Khawatir yang sedang bertengkar itu semuanya zuriat Nabi Muhammad SAW, baik yang pro ataupun yang kontra. Kalau saya kritik salah satunya, takutnya menyakiti salah satu zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Ibrahim gelarnya Al-Khalil. Kata Sayyidina Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ata'ajubun, apakah kalian tidak takjub? Al-Khullah li Ibrahim, makom." Jadi orang-orang dekat kepada Allah itu ada nama-nama makomnya, tempat duduknya. Nama makom beliau disebut Al-Khullah. Nabi Ibrahim itu disebut khullah, bukan kulah ya. Kalau kulah itu untuk tempat air berwudu, air dua kulah ya. Orang Melayu masih begitu kah wudu? Enggak, pakai kerannya. Anak-anak sekarang udah nggak tahu dua kulah. Ini bukan kulah, khullah.
Khullah berarti teman. Allah mengambil teman dari makhluknya, tapi teman di situ berarti kekasih. Tapi tidak sampai kepada derajat Habib. Wal kalam li Musa, sedangkan derajat makom kedekatan berkalam-kalam denganku ada pada Sayyidina Musa. Sedangkan aku, kata Nabi, aku dapat makom al-mahabbah al-habib. Dari beliaulah diturunkan gelar Sayyid dan Habib kepada zuriat-zuriat beliau, ya. Dan salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, zuriatnya masih ada sampai sekarang. Itu mukjizat. Jadi zuriat Nabi itu dicek silsilahnya sampai ke Nabi Adam ketemu. Kalau bapak-bapak ini yang bukan Sayyid, paling 3 ke atas habis. Bin Fulan, bin gak jelas. Ya. Tapi kalau Sayyid, Habib dicek sampai ke Nabi Adam bisa dipertanggungjawabkan. Ada kitabnya. Itulah yang Nabi katakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, beliau mengatakan makomku makom khullah, dan beliau berdoa di dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surat lain. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah tolong bangkitkan dari umat mereka ini, orang Arab ini, seorang Rasul. Berapa lama Allah baru kabulkan? 2500 tahun lebih. Bayangkan Nabi Ibrahim doa 2500 tahun baru muncul. Ada yang doa segitu? Ada yang tahu Nabi Ibrahim baru melahirkan anak dari istrinya umur 80. Pak Gubernur umur berapa Pak? Maaf, 59, masih muda, ya, masih muda, tapi lebih muda saya. Kalau 59 itu sudah malu punya anak, benar nggak? Udah malu punya anak kecil. Nabi Ibrahim punya anak umur 80-an, baru dikasih anak. Minta sudah lama, sekali dikasih disuruh sembelih. Itulah hebatnya makom khullah. Khullah itu teman dekat. Terlihat Nabi Ibrahim asik dengan anaknya Nabi Ismail. Maka Allah uji, hei Ibrahim, jika benar engkau teman dekatku, sembelihlah itu teman barumu, anakmu Ismail. Dia lakukan. Ketika hendak mau disembelih, turun ayat. Nah, ini banyak orang buat khurafat. Katanya Nabi Ibrahim merem, matanya dipejam, ketika dia sembelih, yang disembelih berubah menjadi enggak begitu ceritanya. Di Quran enggak begitu. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih, turun ayat bahwa Allah mengubahnya, menggantinya. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, disembelihnya bidzabhin azim, dengan hewan yang gemuk, yaitu domba yang sehat. Jadi bukan berubah gitu ya. Itu yang dibayangkan guru-guru ngaji dulu di kampung. Ini mohon diluruskan. Agama kita sangat rasional, nggak ada yang tiba-tiba aneh-aneh, itu nggak ada. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.